Ini adalah tips marketing yang powerful banget, yang cocok kalau lu misalnya content creator, pengusaha jasa, atau lainnya, ya, yang kira-kira delivery-nya adalah jasa. Jadi memang ini fokusnya ke jasa, content creator, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar bahwa lu tuh harus punya yang namanya 4 produk, ya. Kalau misalnya lu menawarkan sebuah jasa, lu minimal harus punya 4 produk. Apa aja produknya? Yang pertama adalah produk gratis atau konten. Yang kedua adalah produk untuk mendapatkan produk untuk mendapatkan prospek. Yang kedua adalah produk utama lu, jualan utama. Yang ketiga adalah produk yang recurring atau yang dibayarnya bulanan, ya. Jadi ini kalau misalnya lu bisa mendapatkan produk yang lu inginkan atau produk yang benar-benar bisa dijalankan dengan sistem ini, marketing lu itu akan menjadi efektif banget dan lu bisa menjangkau banyak orang tanpa budget yang tinggi. Ini penting banget kalau lu pengusaha jasa, content creator. Jadi kalau lu pengusaha jasa atau content creator, lu harus nonton sampai habis. Kita akan buat di sini menjadi 4 produk ya. 4 produk kita bikin segitiga. Yang pertama adalah gift atau konten. Jadi ini adalah sebuah konten yang lu buat untuk mengedukasi customer lu, baik lu pengusaha jasa maupun content creator. Nah, jadi lu harus mengedukasi customer lu terkait dengan jasa yang lu tawarkan, ya. Ini juga gift fungsinya adalah supaya sebagai online presence. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau orang udah misalnya menonton konten lu, pasti kan dia merasa lu sebagai ahlinya, gitu kan. Makanya lu harus membuat konten. Di sebelah konten ada yang namanya traffic. Ya, traffic ini adalah yang dimaksudkan dengan kalau gua iklan berbayar. Jadi di samping konten itu kan sebagai brandingnya, ya. Kalau di awal sebagai brandingnya, kemudian traffic atau iklan berbayar itu sebagai sumber customer-nya, gitu. Jadi nanti pada saat orang dimasukkan traffic atau kita beli iklan gitu ya, pada saat masuk ke dalam profil kita, profil kita udah ada kontennya. Jadi dia lebih percaya gitu. Jadi produk pertama yang harus Anda punya adalah konten. Yang kedua adalah produk untuk prospek, ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya produk untuk prospek itu adalah kita membuat produk yang mana kalau orang mengambil produk tersebut atau berminat dengan produk tersebut, maka dia menjadi prospek. Prospek di sini maksudnya apa? Prospek di sini adalah orang yang tertarik dengan jasa kita walaupun belum 100%. Contoh, tadi umroh. Misalnya umroh itu kan butuh uang ya, butuh uang misalnya 30 juta gitu. Tapi bisa jadi orang itu udah tertarik umroh, cuman belum ada uangnya atau belum ada waktunya. Ada uangnya, belum ada waktunya atau belum ada uangnya sama sekali. Nah, kita harus menarik mereka untuk tertarik dengan produk kita dulu. Walaupun dia belum langsung mau beli. Contohnya produk untuk prospek adalah webinar bagaimana caranya umroh mandiri, atau webinar bagaimana caranya umroh di bulan puasa, webinar bagaimana semacam manasik online, gitu. Atau misalnya kalau jasa Anda marketing atau misalnya jasa buat video gitu kan, ya Anda membuat produk tutorial video. Ya kan? Jadi kan tutorial video itu sebuah produk. Nah, orang yang mau mengakses produk itu adalah orang yang udah tertarik dengan jasa Anda. Gitu. Jadi produk untuk prospek intinya adalah membuat produk yang mana produk itu bukan untuk mencari keuntungan tapi untuk mendapatkan prospek. Jadi produknya bisa berbayar, bisa juga gratis. Produk untuk prospek ini sebetulnya nggak ribet. Anda sering dengar orang jual e-book, orang jual webinar, orang jual buku, dan lain sebagainya. Itu adalah produk untuk prospek. Jadi, kalau Anda beli buku orang yang ahli di dalam satu bidang, Anda kan baca buku itu berarti Anda udah tertarik di dalam bidangnya kan. Nah, nanti tinggal setelah baca buku itu baru mengambil langkah selanjutnya, yaitu menjadi customer-nya. Gitu. Jadi, produk untuk prospek adalah produk yang diciptakan untuk mendapatkan prospek. Selanjutnya, produk ketiga adalah produk utama atau penawaran utama Anda. Penawaran utama Anda itu ya apa sih yang bisa mengubah
customer Anda menjadi lebih baik, atau dari 0 mencapai 100%, atau tadinya nggak ada jadi ada. Ya, apapun jasa Anda lah. Saya dokter gigi, ya giginya jadi rapih atau giginya jadi bersih. Kontraktor, tadinya tanah jadi rumah. Kemudian haji, umroh, tadinya nggak pernah umroh jadi umroh. Jadi apapun layanan Anda di penawaran utamanya. Ya, misalnya kalau saya penawaran utama saya adalah saya iklanin gitu ya, jasa advertising agency gitu. Itu adalah penawaran utamanya. Nah, produk keempat adalah produk untuk customer bayar bulanan. Ya, kalau misalnya kayak Netflix gitu ya, Netflix kan Anda bayarnya bulanan. Atau sebetulnya kalau Anda nggak sadar itu produk yang dibayar bulanan itu kalau Anda beli mobil. Tapi bukan nyicil ya. Anda beli mobil cash, tapi kan tiap bulan Anda ke bengkel resmi, ke asuransi resmi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah produk untuk customer. Nah, di sini memang nggak semua produk bisa dibuat recurring ya, atau subscription itu nggak semua bisa. Atau makanya customer Anda menjadi referral. Referral itu artinya dia merekomendasikan jasa Anda ke orang lain. Itu adalah referral. Jadi itu adalah 4 produk yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah konten gratis, ya, yang di-push dengan traffic. Kemudian yang kedua adalah produk untuk prospek, artinya Anda membuat produk kecil tentang informasi yang bisa menarik calon customer Anda, ya. Jadi produk untuk prospek, untuk melihat apakah customer Anda minat atau enggak. Yang ketiga adalah penawaran utamanya. Ini adalah penawaran yang paling mahal, artinya jasanya yang paling gede gitu ya harganya. Kemudian yang terakhir adalah subscription atau produk untuk customer yang bayarnya bulanan. Kalau nggak ada bisa pakai referral. Nah, kita sekarang lihat di grafik ini atau di ilustrasi ini, itu dari konten atau traffic ke produk untuk prospek, di situ ada sebuah pintu yang namanya data prospek. Kenapa produk untuk prospek itu harus diambil datanya? Karena kalau enggak jadi hilang kan. Jadi Anda nggak bisa follow up. Ya, makanya kalau Anda menawarkan produk untuk prospek, minimal harus ada email dan WhatsApp. Nama, email, WhatsApp. Itu yang harus Anda punya, gitu. Jadi nanti misalnya dia beli e-book, berarti kan dia ada ketertarikan tuh. Nah, kita bisa follow up. Mau nggak kira-kira kita tawarkan jasa yang utamanya, gitu. Atau dia habis nonton webinar, habis webinar kita bilang kalau mau lanjut atau mau dibantu bisa klik link selanjutnya atau klik link yang ada di kolom chat, ya. Itu jadi kita harus mengambil datanya, data email dan WhatsApp. Nah, itu Anda juga harus bertanggung jawab terhadap datanya ya. Artinya nggak boleh bocor gitu. Karena itu ya etika aja lah, nggak boleh disebarkan datanya. Nah, setelah punya produk untuk prospek, tadi kan Anda follow up tuh, follow up. Mau nggak kira-kira kalau saya bantu tentang ininya? Mau nggak saya kalau kira-kira tawarkan tentang ini gitu kan? Nah, dari prospek ke penawaran utama itu ada presentasi penjualan. Biasalah, mau satu one-on-one gitu ya, ketemu di kantor, mau via Zoom, Google Meet, atau via telepon, dan lain sebagainya. Intinya presentasi penjualan. Oh iya, ini cocok banget kalau di usahanya jasa ya. Kalau produk mungkin beda lagi lah. Kalau produk kan bisa pakai strategi FOMO. FOMO tuh ya buy one get one, diskon dan lain sebagainya, bisa cepat. Tapi kalau jasa yang mahal itu agak lebih susah. Jadi ini cocok untuk jasa ataupun content creator. Dari penawaran utama untuk menjadi orang bisa bayar bulanan atau mereferral atau ngasih tahu orang lain tentang produk kita, ya kita harus memberikan service excellence ya, pemenuhan jasa gitu. Nah, ini adalah produk ekosistem. Jadi ini adalah trik marketing yang paling bagus kalau Anda content creator atau pengusaha jasa tadi. Jadi Anda nggak cuma melakukan penawaran utama, tapi Anda membuat produk untuk prospek, membuat gift-nya juga, dan juga membuat sistem referralnya kayak gimana. Ini bisa Anda pelajari, Anda screenshot aja, Anda pelajari. Nah, kalau misalnya Anda pengen tahu info lebih lanjut, Anda bisa komen, Anda pengen tahunya tentang apa nih. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalain lonceng. Sampai ketemu di video selanjutnya.